Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saputra, mahasiswa sipil 6B 2017, ingin menjelaskan sebuah tentang ERP, yang mana saya membuat ini bertujuan untuk memperbaiki nilai PS saya. Oke, selanjutnya pengertian ERP. ERP adalah Enterprise Resource Planning, atau dalam bahasa Indonesia perencanaan sumber daya perusahaan. Merupakan salah satu sistem informasi yang dibutuhkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. Pengertian ERP. Ada beberapa pengertian ERP menurut para ahli. Yang pertama, how dan uji. ERP adalah sebuah solusi aplikasi pengemasan bisnis model-model yang memungkinkan organisasi mengintegrasikan bisnis dan kinerja perusahaan, distribusi data umum, pengelolaan sumber daya, dan menyediakan akses aktual informasi. Menurut O'Brien, ERP yaitu sebuah perangkat lunak lintas fungsional terintegrasi yang merekayasa ulang manufaktur, distribusi keuangan, sumber daya manusia, dan proses bisnis perusahaan lainnya untuk meningkatkan efisiensi, anggasan, dan keuntungan. Alan Moore. Menurut Alan Moore, ERP merupakan sebuah sistem yang membantu untuk mengatur proses bisnis seperti marketing, produksi, pembelian, dan akunting dalam suatu kesatuan yang terintegrasi. Menurut Daniel O'Leary, ERP yakni salah satu sistem berbasis komputer yang dirancang untuk memproses berbagai transaksi perusahaan dan memfasilitasi perencanaan maju dalam waktu nyata, produksi, dan respon konsumen. Ada sejarah ERP. ERP merupakan pengembangan dari MRP 2 atau Manufacturing Resource Planning, mana MRP 2 merupakan hasil dari evaluasi dan Material Requirement Planning atau yang disingkat dengan MRP yang telah berkembang sebelumnya. Sistem ERP secara modular seringkali menghandle proses manufaktur, logistik, distribusi, persediaan, pengapalan invoice, dan akunting perusahaan. Ini artinya bahwa sistem ERP bisa membantu melakukan pengontrolan kegiatan bisnis, misalnya penjualan, pengiriman produksi, manajemen persediaan, manajemen kualitas, dan sumber daya manusia. ERP dan MRP 2 sangat memungkinkan adanya kemajuan yang sangat tinggi dalam manajemen proses manufaktur. ERP juga merupakan salah satu faktor yang memberikan sumbangan pada performa ekonomi Amerika yang sangat besar di era 1990-an. ERP merupakan suatu tonggak sejarah di dalam sebuah proses industri. Ada 3 elemen ERP. Yang pertama, enterprise sebagai perusahaan atau organisasi, riset sebagai sumber daya, planning sebagai perencanaan. Manfaat ERP yang dapat saya sampaikan di sini ada 4 manfaat. Sistem ERP akan mempermudah proses pengendalian dan pemantauan proses bisnis. Selain itu, ERP akan memberikan wawasan yang luas bagi pembuat keputusan dan membantunya dalam melakukan prediksi dan mengambil keputusan yang lebih baik. Yang kedua, fungsi otomatisasi yang dimiliki ERP akan menjamin aliran informasi bisa tersalur dengan baik. Dengan begitu, maka proses bisnis bisa berjalan lebih sederhana dan responsif. Sistem ERP bisa mempersatukan banyak unit dalam ekosistem perusahaan. Maka ekosistem perusahaan bisa terintegrasi dengan baik.
Dengan adanya sistem ERP, maka perusahaan yang sedang berkembang bisa beradaptasi dan lebih fleksibel dengan semua kebutuhan di masa mendatang. Ada cara kerja ERP. ERP merupakan bagian dari infrastruktur perusahaan dan sangat penting untuk kelangsungan hidup perusahaan. Semua orang dan bagian yang akan mempengaruhi terhadap adanya ERP harus terlibat dan memberikan dukungan. ERP ada untuk sebagai pendukung fungsi bisnis dan peningkatan produktivitas, bukan sebaliknya. Tujuan implementasi ERP yaitu untuk meningkatkan daya saing antar perusahaan yang sedang berkembang dalam proses bisnisnya. Contoh-contoh ERP yang pertama, sales order processing, yang dimana semua organisasi komersial mendapatkan keuntungan dan sumber daya dari penjualan mereka. Sistem ERP merupakan modul penjualan yang dapat mengimplementasikan fungsi penempatan pesanan, penjadwalan pesanan, pengiriman, dan faktur. Kedua, purchasing. Sistem ERP memiliki modul pembelian yang dapat mempercepat proses pembelian bahan baku dan peralatan lain yang dibutuhkan. Sistem ini mengotomatiskan proses identifikasi calon pemasok, negosiasi harga, pembelian, dan proses penagihan. 3. Production planning. Modul produksi yang berguna untuk membantu merencanakan dan mengoptimalkan kapasitas produksi, cadang, komponen, dan sumber daya material, yang mana dapat dilakukan karena dalam modul terdapat data produksi historis dan perkiraan penjualan. Yang keempat, financial accounting. Modul accounting keuangan pada sistem ERP adalah inti dari semua sistem yang terkandung dalam perangkat lunak ERP. Dalam modul ini, semua data keuangan dikumpulkan dari berbagai departemen fungsional, maka itu akan menghasilkan laporan keuangan. Yang kelima, human resource. Modul sumber daya manusia dalam sistem ERP dapat membantu mengelola sumber daya manusia dan modal manusia. Modul SDM ini secara berkala memeriksa database karyawan yang lengkap, termasuk informasi kontak, gaji, evaluasi, kinerja, dan promosi. Kelebihan ERP dapat terintegrasi data antara area fungsional yang berbeda untuk melakukan komunikasi, produktivitas, dan efisiensi kehidupan. Kedua, melakukan perancangan perekayasaan. 3. Melakukan pelacakan pemesanan dari penerimaan sampai fulfillment. Melakukan pelacakan pemesanan dari penerimaan sampai fulfillment. Yang selanjutnya, mengatur saling bergantungan dari proses penagihan material yang kompleks. Kelima, melacak 3 cara, yakni yang sesuai antara pemesanan, pembelian, penerimaan inventory, dan pembiayaan. Yang terakhir, akuntansi untuk semua tugas, melacak memasukkan biaya dan laba di level ini. Kekurangan dalam sistem informasi ERP, kustomisasi yang terbatas dari perangkat lunak ERP, sistem ERP yang sangat mahal, perekayasaan kembali proses bisnis untuk menyesuaikan dengan standar industri yang sudah dideskripsikan oleh sistem ERP bisa membuat hilangnya keuntungan kompetitif. ERP sering terlihat selalu sulit untuk melakukan adaptasi dengan jalur kerja dan proses bisnis tertentu dalam beberapa organisasi.
Sistem bisa terlalu kompleks apabila dibandingkan dengan keluar dari pelanggan. Pada sistem ERP terletak dalam satu tempat, seperti misalnya pelanggan data keuangan. Hal ini bisa mempertinggi risiko kehilangan informasi sensitif apabila ada kebobolan sistem keamanan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.